Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kombinasi linear. Jadi apa yang dimaksud kombinasi linear? Langsung saja. Kalau misalkan kita punya himpunan bagian tak kosong S yang isinya vektor-vektor ini ya. Jadi kita punya vektor S1, S2 sampai SK di Rn. Jadi yang dimaksud dengan kombinasi linear vektor-vektor di S adalah ya jumlahan ini ya. Jadi kita mengalihkan masing-masing vektornya anggota S ini dengan suatu skalar. Ya skalarnya terserah ya, skalar di R kan. Dan jumlahan ini adalah ya kombinasi linear dari vektor di S tadi. Jadi yang dimaksud ini ya. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya misalkan kita punya ruang vektor R3 atas lapangan R, dan kita punya himpunan S itu isinya 3 vektor ini. Nah, perhatikan bahwa vektor 1, 2, 3 ini dapat dinyatakan dalam kombinasi linear vektor-vektor yang ada di S. Bagaimana cara melihatnya? Ya tinggal kita lihat saja. Kalau ini tadi 1, 2, 3 ini sama dengan alfa dikalikan 1, 1, 1 ditambah alfa 1 ya. Di sini alfa 2 kalikan 1, 1, 0 ditambah alfa 3 dikalikan ini ya 1, 0, 0 kan. Jadi alfanya kira-kira apa nih di sini ya? Paling mudah ya kita gerak dari yang pertama kan. Jadi mau nggak mau kita harus punya alfa 1 sama dengan 3 ya. Kenapa? Karena ya ini dikalikan dengan yang bagian ini kan. Jadi kalau ini 3 dikalikan sini kan muncul 3 kan. Dan dijumlahkan yang lain ya tetap ya. Dan kita sudah punya 3 di sini. Padahal kita ingin hasilnya yang di tengah ini 2 kan. Ya berarti di sini alfa 2-nya mau tidak mau harus negatif 2 kan. Kenapa? Karena 3 dikurang 2 nanti akan menghasilkan, oh ini negatif 1 ya berarti ya. Jadi 3 dikurang 1 ya kan cocok kan. 3 dikurang 1 kan nanti jadi 2. Oke. Terus selanjutnya kita punya 3 dikurang 1 2. 2 tambah berapa supaya jadi 1. Berarti ini juga ya negatif 1 ya. Dan perhatikan kalau kita punya 3 dikali 1 1 1 ditambah negatif 1 dikalikan 1 1 0 ditambah negatif 1 dikalikan 1 0 0. Nah, kita bisa lihat ini dari paling atas dulu 3 dikurang 1 2 kurang 1 1 ya. Dan 3 dikurang 1 2 tambah 0 2. Dan yang terakhir ada 3 kali 1 3 ya. Jadi betul kalau 1 2 3 ini dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear vektor-vektor di S. Nah, kita punya satu teorema di sini. Kalau kita punya S ini adalah suatu himpunan bagian tak kosong dari ruang vektor V. Nah, ini yang kurung siku S ini yang sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu subruang yang dibangun oleh S. Jadi ini akan berisi semua kombinasi linear. Dan kombinasi linearnya di sini berhingga ya. Perhatikan jumlahnya di sini berhingga dari unsur-unsur di S. Jadi kita bisa tuliskan dia S ini setiap elemennya ya kurung siku S ini setiap elemennya akan berbentuk ini. Jadi jumlahan ini ya. Dan bagaimana buktinya? Jadi misalkan kita notasikan yang ruas kanan ini sebagai span S atau merentang ya kalau misalkan ingin di bahasa Indonesia kan. Nah, dapat ditunjukkan bahwa span S ini subruang dari V. Jadi sederhana ya ini menunjukkannya dia sebagai subruang. Ya tinggal ditunjukkan saja dia merupakan ruang vektor atas R kan. Atau ada cara lain juga lah yang lebih simpel. Nah, karena setiap S di S ini berlaku S sama dengan 1 kali S, berarti kan kita tahu apa? Ya setiap elemen yang ada di sini ya. Jadi setiap elemen yang ada di S ini, jadi setiap vektor di S itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear ya vektor-vektor di S kan. Berarti artinya apa? Ya S ini pasti anggota span S. Yang maknanya apa? Berarti kita punya S ini subset span S.
Nah, perhatikan dia merupakan ruang vektor, ya kan? Dia subruang dan memuat S. Oke. Padahal yang sisi kiri ini dia adalah subruang terkecil yang memuat S. Berarti apa artinya? Berarti kita punya ya kurung siku S ini subset dari span S. Oke ya, clear ya di situ ya. Ini alasannya karena span S itu merupakan subruang dan dia memuat S. Dan yang kurung sikunya adalah yang paling kecil, yang otomatis harus masuk. Di sisi lain, nah ini adalah subruang yang memuat S, ya kan? Karena dia subruang, artinya apa? Ya kombinasi linear dari setiap elemen-elemen yang ada di S pasti masuk ke sana lagi, ya kan? Karena kalau kita punya subruang kan ya jumlahannya masuk, perkalian skalarnya masuk kan, ya selesai kan hasil kali skalarnya kan. Jadi semuanya pasti akan kembali lagi. Jadi jelas sekali kalau kita punya span S itu subset dari ya kurung siku S ini. Jadi kita punya buktinya selesai. Nah, teorema ini ya kita punya ya. Kalau kita punya suatu subhimpunan yang ada di ruang vektor V subset Rn. Nah, ternyata bentuk subruang terkecil yang memuat subhimpunan tadi yaitu S tadi adalah isinya seperti ini. Jadi isinya yang kombinasi linear dari vektor-vektor yang ada di S. Oke, jadi itu alasannya lah kenapa kok kita perlu melihat tentang ya ini tadi yang kombinasi linear tadi ya. Jadi untuk yang ini kita sebut dengan ya pembangun. Jadi kalau misalkan kita punya S seperti ini ya, kita katakan dia membangun suatu Rn kalau setiap vektor di A itu merupakan kombinasi linear dari situ. Nah, untuk lebih lanjutnya akan dibahas di video yang lain. Oke, jadi sekian saja untuk video kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Dan semoga tahu kenapa kok kita perlu untuk melihat suatu kombinasi linear dari vektor-vektor yang ada di suatu subhimpunan. Oke, sekian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.